Hai, kembali lagi bersama gue Givari Adi di Vlog Politik. Kali ini kita akan kembali ngebahas Hong Kong. Kalau tadi kita udah ngebahas soal bagaimana orang Hong Kong melawan dominasi Cina, kali ini kita akan ngebahas soal kenapa sih Hong Kong masih ribut. Dan ini pertanyaannya umum banget, maksudnya itu bisa kemana-mana gitu bahasa. Tapi ini agak sedikit lebih spesifik, karena ini terinspirasi dari satu pertanyaan yang diberikan teman gue ke gue. Dia nanya kayak gini kurang lebih, "Bro, lu kenapa sih lu bingung Hong Kong ribut mulu? Kan mereka punya pemilu, kalau misalnya mereka nggak suka pemimpinnya ya tinggal ikut pemilu lagi aja gitu, suruh mereka keluar dan seterusnya dan seterusnya." Dan sebenarnya itu masuk akal, karena iya, dia nggak salah, Hong Kong memang punya pemilu. Masalahnya adalah apa yang disebut pemilu di Hong Kong sama apa yang kita pahami sebagai pemilu itu sama sekali berbeda. Mulai bingung? Gini, di Hong Kong, ini mengutip teman gue, orang Cina daratan, dia ngasih testimoni kurang lebih gini. Di Hong Kong, itu jauh lebih sulit untuk menggeser elit politik dan oligarki yang incumbent daripada di Cina daratan. Di Cina daratan, lu ngeluh ke partai komunis gitu istilahnya, atau lu mulai agak sedikit naikin suara supaya kedengeran sama Beijing gitu, kemungkinan besar jajaran partai komunis lokal yang lu gak suka bakal diganti. Sesederhana itu. Mereka ngegeser, shuffle dan seterusnya, orang disuruh mimpi di mana, itu gampang buat di Cina daratan. Tapi di Hong Kong, mereka menggunakan sistem elektoral yang secara spesifik dirancang untuk menguntungkan pihak yang berkuasa. Di Hong Kong itu, sistem politik dan sistem elektoralnya bertumpu pada apa yang kita pahami sebagai golongan fungsional. Yang masih ingat cara kerja Golkar mungkin agak paham gitu ketika gue ngomong golongan fungsional. Golongan fungsional adalah perwakilan dari golongan yang biasanya terdiri dari asosiasi profesional, serikat buruh, atau mungkin kamar dagang dan industri dan seterusnya. Jadi dia adalah perwakilan dari sekian banyak sektor ekonomi yang ditentukan dan diberikan daftar. Jadi misalnya kayak ada perwakilan dari asuransi, perwakilan dari jasa finansial, ada perwakilan dari obat tradisional Cina gitu misalnya. Dan itu semua ada di Hong Kong. Jadi alih-alih menggunakan daerah pemilihan kayak negara-negara demokrasi normal pada umumnya, di Hong Kong pemilihan itu dilakukan lewat golongan-golongan fungsional ini. Jadi orang memilih dari asosiasi dan asosiasi akan menunjuk seorang pemilih atau anggota legislatif buat mereka. Nah, di Hong Kong itu terdapat dua institusi pemerintahan tertinggi. Yang pertama adalah CE atau Chief Executive. Yang kedua adalah Legislative Council atau LegCo. Nah, di LegCo terdapat 70 kursi. 35-nya dipilih melalui dapil. Jadi artinya semua orang warga Hong Kong bisa milih siapa yang mewakili siapa, ditentukan dari daerah geografis gitu. Misalnya kayak kota Hong Kong atau misalnya Kowloon Timur atau New Territories dan seterusnya. Gue agak sedikit wagu soal itu, cuman kurang lebih caranya lazim dan normal. Yang cara kedua adalah sisa 35 kursi tadi. 35 kursinya dipilih oleh golongan-golongan fungsional yang barusan gue sebut. Jadi di satu sisi kita punya 35 kursi yang dipilih oleh sekitar 7 juta warga Hong Kong secara normal, dan di satu sisi kita punya 35 kursi yang hanya dipilih oleh 180.000 anggota asosiasi yang diwakilkan dalam golongan fungsional itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pemilu bagi Chief Executive di Hong Kong. Chief Executive itu posisinya kurang lebih kayak gubernur atau presiden. Jadi dia secara bersamaan adalah pemimpin Hong Kong sekaligus perwakilan Cina di Hong Kong. Nah, Chief Executive ini tidak dipilih secara langsung. Ada yang disebut sebagai komite pemilu atau election committee. Nah, election committee ini terdiri dari 1.200 perwakilan dari golongan fungsional, bukan dari warga Hong Kong, tapi golongan fungsional. Nah, itu bisa mencakup sekian banyak sektor yang gue sebut tadi, tapi inti daripada sistem ini adalah sejumlah kecil warga Hong Kong, elit-elit Hong Kong yang cuma terdiri dari 240 ribuan orang atau 180 ribuan orang dapat menentukan nasib politik bagi seluruh Hong Kong. Dan itu yang bikin demonstrannya marah. Jadi kalaupun mereka berkampanye untuk menentang Cina atau untuk melawan Cina, mereka kan selalu diblok di tingkat legislatif dan eksekutif karena sistem elektoralnya yang sangat gak menguntungkan mereka. Oleh karenanya sejak 20 tahun penyerahan kedaulatan Hong Kong dari Inggris ke Cina, nggak sekalipun terpilih tokoh yang dianggap cukup anti Cina. Dan
setelah sekian banyak sangat bisa dimengerti gitu kenapa warga Hong Kong bergejolak dan kenapa mereka menggunakan cara yang mereka gunakan sekarang dengan segala kekerasan dan anarki yang mereka sebabkan, dan kenapa mereka memilih cara itu untuk melawan Cina. Sekian aja untuk vlog politik kali ini. Kembali lagi bersama gue Givari di vlog politik berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.